Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan al-mab'utsu bi asyrafil adyan wa fasihil lisan. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Leo Sutrisno, Kepala Sekolah, segenap Dewan Guru, segenap wali murid, siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 yang insya Allah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa Ramadan telah memasuki hari yang ketiga. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara salah satu keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan adalah ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuan apa kita berpuasa? Agar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita berpuasa. Makanya ibadah puasa itu disebut ibadah siriyah. Apa ibadah siriyah? Yaitu ibadah rahasia. Sebab orang puasa yang tahu cuman kita dan Allah saja. Seperti anak-anakku semuanya, siswa dan siswi, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang tahu kita puasa atau tidak kan cuman kita dan Allah. Barangkali orang tua di rumah nggak tahu. Keluar dari rumah, bisa aja sebelum kita keluar dari rumah kita makan dulu di kamar. Makan biar kenyang. Sebelum kita keluar, bibir kita lap sampai kering. Sampai lecet nih bibir dilap. Keluar kita lemes-lemesin. Jalan ada angin jatuh, ada angin jatuh, ada angin jatuh. Cacingan itu namanya. Ibadah puasa disebut ibadah siriyah. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Lalu apa hikmah yang kita lakukan? Hikmah yang dapat kita ambil selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang pertama, Ramadan puasa melatih kita untuk punya sikap jujur dalam kehidupan. Puasa melatih anak-anak semuanya untuk punya sikap jujur. Bisa jadi nanti anak-anak keluar, main di luar, pulang ke rumah, begitu buka puasa makannya paling banyak, padahal bisa aja siang hari dia habis makan di luar. Perlu kejujuran. Makanya puasa melatih hambanya untuk punya sikap jujur di dalam kehidupannya. Apa kata Allah dalam hadis kursi? As-shaimu li wa ana ajzabi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Itu yang pertama, punya sikap jujur. Nah, ngomong-ngomong, ini anak-anak semuanya, apakah puasanya masih full atau sudah ada yang bolong? Kalau masih full, dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, alhamdulillah. Semoga
amal ibadah puasa yang kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku mengetahui apa-apa kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan 1 tahun isinya Ramadan semua. Jadi 1 tahun isinya bulan puasa. Kira-kira sanggup nggak kita puasa 1 tahun ya? Ini kita kadang-kadang 1 bulan aja yang kita panteng azan maghrib terus. Ya, bisa nggak 1 tahun kita puasa kalau kita tahu keistimewaannya? Kenapa? Li'annal hasana fihi mujtami'ah wa ta'atan maqbulah wa da'awati mustajabah wa dhunuba maghfirah wal jannata mustaqatul lahum. Semua kebaikan kumpul di bulan suci Ramadan. Ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah, wa da'awati mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah, wa dhunuba maghfirah, pintu taubat dibukakan oleh Allah, wal jannata mustaqatul lahum, dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa di antara hikmah kita berpuasa? Yang kedua, puasa melatih hambanya punya sikap disiplin dalam kehidupan. Ramadan disiplin waktu. Kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan, tidak minum. Walaupun di depan kita banyak nih makanan. Ada es teler, ada es kelapa, ada es campur, ada es doger. Udah banyak es apa aja ada. Ada ayam bakar, asinan, gorengan, semuanya ada komplit. Tapi kita tahan. Kalau belum waktunya azan maghrib, tek 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 tek, dung 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 dung, baru boleh kita berpuasa. Yang kedua, Ramadan atau ibadah puasa melatih manusia punya sikap disiplin di dalam kehidupannya. Sama dengan kita sehari-hari melaksanakan ibadah sholat. Sholat disiplin waktu, subuh disiplin waktu, zuhur disiplin waktu, asar disiplin waktu, maghrib disiplin waktu, isya disiplin waktu, puasa disiplin waktu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena itu sudah ajaran agama kita. Itu yang kedua ya. Hikmah di antara puasa yang kedua, melatih sikap disiplin dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, lalu apa hikmah yang ketiga? Yang ketiga, puasa melatih manusia punya sikap sabar. Orang puasa bukan cuma nahan lapar dan haus. Umpamanya nih, anak-anak semuanya kumpul dengan teman-teman, wah diejek, dikatain, kita harus sabar. Kenapa? Maaf, saya lagi puasa. Saya bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena perang yang paling besar kata Nabi adalah perang melawan hawa nafsu. Itu perang yang paling susah. Dihina sama teman di bulan Ramadan, nggak apa-apa, biarin aja. Maaf, saya sedang puasa, sabar. Dikatain sama teman-teman, nggak usah marah, sabar. Maaf, saya sedang puasa. Sebab orang yang berpuasa melatih dirinya penuh kesabaran. Siapa yang sabar dalam melaksanakan ibadah puasa, maka naik derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang disiplin, maka naik derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang jujur, maka naik derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena akhir daripada tujuan orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Harapan kita semuanya, harapan saya juga untuk anak-anak semuanya,
Semoga kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.